كرمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتكم المسلمين خصوصا لخدمة بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن حتى صاحب الكتاب ووصول إبراهيم ومن أمر هذا المجلس الحبيب محمد بن أحمد العطاس محمد بن القادر العطاس وصول إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة من الجنة يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزهو والزلل وأن نرزقنا فتوح من الرسول صلاح الجسد والقلب والروح تبت الناس ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين على هذه النيات ولكل صالح لنا بالفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغفرنا في العلم، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, syukurlah ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Segenap yang sama-sama kita cintai, kita hormati para habaib kita. Hadir yang terakhir Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufik bin Syahab, para habaib lainnya, para jemaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang hadir, yang gaib, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya dan ijabahi niat-niat hajatnya. Dan mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluang waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir pada setiap Ahad pagi menuntut ilmu, mengaji, berzikir, berwirid, mengikuti amalan daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas yang menjadi perintis daripada majlis dalam ini. Mudah-mudahan semua niat kita, hajat kita, keringanan langkah kita, keluang waktu kita dan segenap persembahan amal ibadah kita dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin marilah sedikit dalam mengisikan waktu kita melanjutkan taklim kita masih dalam kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan, karangan Qutbul Irsyad wa Qutbul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib. Masih di dalam keutamaan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu serta mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin wa bihi laiqal radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa fil hadithi inna mathalal munafiqi alladhi yaqra'ul qur'ana kamathalir rayhani rihuhu tayyibun wa ta'muhu murrun fala yustab'adu ba'da hadha anna man yu'allima zahiral ilmi munafiqun fajirun wa alamatuhu alla yantafi'a bil ilmi wa la yanfa'u bihi bal yadurru bihi nafsahu wa yadurru bihi ghairahu wa bil jumlati fa innal 'alima al-'amila al-mu'allima li ibadillahi huwal fadilul khayru al-ma'dudu min warathatil anbiya wal 'alimu alladhi la ya'malu walakinahu yu'allimu an-nasa al-khayra wal ilma amruhu mukhtirun wa huwa khairun bikathirin min al-'alimi asy-syirriri alladhi la ya'malu wa la yu'allimu khaira wa yad'u ma'a dhalika ila syarri bitaysiri asbabihi wa fathi abwabihi. Fafarriq bainal ulama'i waqtadi bi khairihim wattasif bi sifatihi wa sirri ala sabilihi takun minal muhtadina wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Thumma i'lam rahimakallahu anna al-'alima al-'amila بعلمه والمعدود عند الله ورسوله من علماء الدين وعلماء الآخرة علامات وأمارات تفرق بينهم وبين العالم المخلط المعدود عند الله ورسوله من علماء اللسان المتبعين للهوى المؤثرين الدنيا على العقبة فمن علامات العالم المعدود من علماء الآخرة أن يكون خاشعا متواضعا خائفا وجلا مشفقا من خشية الله زاهدا في الدنيا قانعا باليسير منها منفقا للفاضل عن حاجته مما في يده ناصحا لعباد الله تعالى شفيقا عليهم رحيما بهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مسارعا في الخيرات ملازما للعبادات دالا على الخير داعيا إلى الهدى ذا صمت وتعدة ووقار وسكينة حسن الأخلاق واسع الصدر لين الجانب مخفوض الجناح للمؤمنين لا متكبرا ولا متجبرا ولا طامعا في الناس ولا حريصا على الدنيا ولا مؤثرا لها على الآخرة ولا جامعا للمال ولا مانعا له عن حقه ولا فضا ولا غليظا ولا مماريا ولا مجادلا ولا مخاصما ولا قاسيا ولا سيء الأخلاق ولا ضيق الصدر ولا مداهنا ولا مخادئا ولا خاصا ولا مقدما للأغنياء على الفقراء ولا مترددا إلى السلاطين ولا ساكتا عن الإنكار عليهم مع القدرة ولا محبا للجاه والمال والولايات بل يكون كارها لذلك كله لا يدخل في شيء منه ولا يلابسه إلا من حاجة
aw dariratin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukur hadirin, barusan telah kita simak sedikit tabarukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan ulama salihun. Masih hadirin dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Kita dinasihati dengan nasihat-nasihat dari agama kita dan wasiat-wasiat tentang keimanan dan Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Haddad, di mana dalam bab tentang keutamaan seseorang menuntut ilmu serta mengamalkannya dan mengajarkannya. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang dituntut lalu diamalkan dan diajarkan, ya. Ini ilmu yang bakal mendatangkan manfaat dunia wal akhirah. Bahkan Nabiullah Isa, ya, Nabiullah Isa ruhullah salawatullah alaihi wasallamuhu alaihi pernah berkata, man allama, barang siapa orang yang mau, ya, amila, mengamalkan ilmu, mau belajar mengamalkan ilmu, wa mualliman, mau mengajarkan ilmunya lagi, hadaka yud'an aziman fi malakutis samawat. Ini orang yang disebut, ya, dipanggil-panggil namanya sebagai orang yang besar di kerajaan Allah yang ada di langit. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita jadi orang munafik, punya ilmu enggak ngamalin ilmu. Tahu keutamaan ditinggalin, tahu fadilah dilewatin, sayang, ya. Seperti di majelis ta'lim, kalau sebesarnya kita bisa hadir dari awal, ambil pahala yang besar, yang dilewatin karena keutamaan yang utama itu yang dari awal, ya. Ada pahala itu tergantung dengan amal kita. Kita ngambil pahala hadir dapat. Ada pahala dari awal sampai lebih besar lagi. Ada cuma sekedar ya dapat sedikit ya sudah, ya masing-masing ada. Tapi kalau kita mengamalkan seperti amalannya Habib Muhammad, Masya Allah, yang merintis di majelis dari awal, mengamalkan semua, bakal bersanding kita bersama beliau nanti, amin ya rabbal alamin. Di sini dikatakan wafil hadis, dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, inna mathalal munafik, sesungguhnya perumpamaan orang munafik. Siapa itu? Orang yang aliman bil lisan, tahu dengan lisannya bahasanya, tapi enggak ada amalan dengan amal perbuatannya. Wabil khusus salah satunya orang munafik itu diumpamakan oleh Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'an, kadangkala kalau dia baca Quran, dia baca dengan keindahan bahasanya, keindahan daripada suaranya dan lain sebagainya. Namun kata ulama orang salihun itu Al-Qur'an enggak sampai la yujawizu tarakiyahum, ya. Lewat tenggorokannya enggak sampai, ya, apalagi mau masuk ke hatinya. Cuman di lisannya doang, enggak sampai ke tenggorokan, enggak sampai masuk ke hati. Naudzubillah min dzalik, ya kan? Ini orang kayak gini ini ngerinya nanti wa annahum yamrukuna minal Islam. Dia bakal lebih cepat keluar dari agama Islam ini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Cepatnya, naudzubillah min dzalik. Dan Nabi umpamakan orang munafik ini perumpamaannya seperti orang yang baca Quran itu kamatsalir raihan. Kalau kayak gitu amalannya, baca doang enggak mau diamalin, enggak mau tahu isi kandungnya, bahkan diterjang semua perintahnya, larangannya, itu diibaratkan kayak pohon kemangi, ya. Pohon melati, ya kan? Rihuhu thayyib, baunya harum, ya kan? Bau enak, segar. Namun dirasakan wa ta'muhu murrun, pahit, ya. Dirasain pahit, coba dimakan kemangi, pahit, ya. Baunya harum. Zahirnya doang harum, rasanya pahit. Naudzubillah. Nabi mengambil iktibar seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Fala yustab'adu ba'da hadza man yu'allimu zahiral ilmi munafiqun fajirun. Dan sudah enggak lagi dianggap, ya, seorang yang betul-betul jauh, ya, dari hadis Nabi yang diutarakan di atas tadi ini, ya. Orang yang mengajarkan cuman ilmu zahir aja, zahirnya doang ilmu diajarkan, zahiral ilmi, itu adalah orang yang munafiqun fajir. Adalah orang yang munafik yang durjana, naudzubillah. Wa alamatuhu, dan ada bukti-buktinya, tanda-tandanya orang munafik yang fajir ini, alla yantafi'a bil ilmi. Ilmunya tadi itu enggak bakal memberikan manfaat sama orang lain, ya. Dia mengajar enggak ada manfaatnya. Wala yanfa'u bihi, bahkan enggak ada manfaat buat dirinya. Sama dirinya enggak manfaat, apalagi buat orang lain, naudzubillah. Bal yadurru bihi nafsah, bakal bisa mendatangkan madarat sama dirinya sendiri. Ya, bahkan lagi wa yadurru bihi ghairah, memadaratkan lagi buat orang lain. Kadang-kadang dengan ilmunya orang disesatin, naudzubillah
Yaitu kalau orang sudah munafik, udah tahu nih benar disalahin. Seperti almarhum Habib Salim bin Jindan pernah cerita, ini zaman orang yang yusaddiqul kadib wa yukadzibus shadiq, yang membenarkan, ya kan, yang dusta dibenerin lagi. Ya. Dia tahu wali-wali itu benar, dibohongin, ya. Dan dia bohong, dibenerin lagi. Naudzubillah. Itu orang munafik udah tahu yang benar, dibohongin. Yang bohong dibenerin lagi. Naudzubillah min dzalik. Wabil jumlah, secara kesimpulan atau tegasnya kata Habib Abdul Haddad, fa innal alimal amila, sesungguhnya orang yang alim, yang tahu tentang ilmu lalu mau mengamalkan ilmunya, al muallimah, mau mengajarkan ilmu tadi li ibadillah, kepada hamba-hamba Allah yang lain, wal fadilul khairu, itu orang yang utama, orang yang pilihan katanya, al khair, orang yang paling baik, ya. Al ma'dudu min warasatil anbiya, orang yang sudah dianggap, ya, dihitungkan, digolongkan dari golongan orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai pewaris para nabi-nabi. Nabi pernah bersabda, al ulama warasatul anbiya, ya, pewarisnya nabi. Nabi enggak ada ulama. Sampai duduk bersama mereka itu sama seperti duduk sama nabi-nabi. Berjabatan tangan sama mereka sama seperti berjabatan tangan sama nabi-nabi. Minta izin sama guru-guru itu sama seperti sahabat minta izin sama nabi-nabi. Masya Allah, keutamaannya seperti itu. Wal alimul ladzi la ya'mal, tapi kalau orang yang alim enggak mengamalkan ilmunya, walakinnahu yu'allimun nas, akan tetapi yu'allimun nas, mau mengajarkan ilmu sama orang lain, al khaira wal ilma, mau mengajarkan ilmu sama orang lain, kebaikan, ya, ilmu-ilmu, ya, diajarkan sama orang, amruhu mukhtir, sekalipun, ya, perkaranya itu masih mendatangkan bahaya sama dia, wa huwa khairun bi katsirin minal alimi syirriri alladzi la ya'lamu la ya'malu wa la yu'allimu khairan. Itu masih mending, ya, bahkan lebih bagus, lebih banyak dibanding orang alim yang jahat, yang salah kaprah dalam mengajarkan ilmu dan enggak mengamalkan ilmunya tadi itu. Dan enggak mengamalkan ilmu, enggak mengajarkan sedikit pun kebaikan sama orang lain. Ya. Ada yang derajat pertama orang yang alim, terus dia mengamalkan ilmu dan mengajarkan, yang paling utama udah. Yang kedua, orang alim enggak mengamalkan ilmu tapi ngajarin, masih mending. Tapi perkaranya masih datang berada dalam sesuatu yang mendatangkan bahaya. Karena dia ngajarin, enggak ngamalin, ya kan? Walaupun masih mending dapat pahala ngajarinnya, tapi enggak ngamalin ada dosanya. Naudzubillah. Nah, yang lebih parah lagi, udah alim, udah jahat dengan ilmunya, enggak mengamalkan, enggak ngajarin orang lagi kebaikan. Naudzubillah. Bahkan yad'u ma'adzalika ila syarri, masih ngajak orang berbuat jahat lagi dengan ilmunya. Ya kan? Orang diajak kejahatan, diajak perbuatan yang menyimpang. Bitaisiri asbabihi, dengan memudahkan jalan-jalannya di dalam sesuatu yang jahat, sesuatu yang keliru, digampangin. Oh, enggak apa-apa, udah makan aja, itu halal. Padahal itu haram. Naudzubillah. Wa fathi abwabihi, dan pakai membuka pintu-pintu jalan keburukan tadi itu. Naudzubillah. Ini lebih parah lagi. Fafarriq bainal ulama. Nah, kita semuanya sudah tahu, tinggal kita membedakan mana ulama-ulama akhirat sama ulama dunia. Masing-masing bisa ngerti udah, ya, kayak tadi itu, ya kan? Waqtadi bi khairihim, dan ikutlah jejak mereka yang paling baik dari ulama-ulama yang benar tadi. Wattasif bi sifatihi, dan bersifatlah kita ini dengan mengikuti sifat-sifat, ya, tindak lanjut perlakuannya, ikuti sifat-sifat mereka, akhlaknya, amalnya, ucapannya, duduknya, ya, bahkan zikirnya, wiridnya, ikutin enggak? Pasti kita bakal bersanding bersama mereka. Amin ya rabbal. Al-Imam Syafi'i dengan bahasa tawadhu'nya, dia bilang uhibbus sholihin wa lastu minhum. Saya ini cinta sama orang-orang saleh walaupun saya bukan golongan mereka. Maknanya enggak seperti amalannya mereka, ya kan? Tapi katanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya Imam Syafi'i, siapa bilang kamu itu bukan golongan mereka? Kamu udah cinta sama mereka. Sedangkan orang cinta itu bakal bersanding bersamanya. Almar'u ma'aman ahab, gitu, ya kan? Jadi kata ulama, orang yang mencintai itu biasanya ngikutin, gitu. Nah, kalau orang sudah sering, ya, ngikut amalannya orang soleh, nanti bakal bersanding bersamanya. Amin, ya. Wasir ala sabilih, berjalanlah kalian semua itu di atas jalan-jalannya yang lurus, ya, jalan-jalannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun minal muhtadin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin
mustaqim. Dan Allah pasti akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Nah, sedikit hadirin sebagai tambahan, summa i'lam, kemudian ketahuilah satu persatu dari kita wajib tahu apa itu nasihat dari Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Haddad rahimakallah. Semoga Allah kelak nanti akan merahmati anda sekalian, amin ya rabbal. Annal alim al-amilah, sesungguhnya orang yang alim, ya, artinya mengetahui ilmu lalu mengamalkan ilmunya bi ilmi, dengan ilmu yang dia dapat tadi itu walaupun sedikit diamalin, itu al-ma'dudu indallah wa rasulihi, dia akan digolongkan, dia akan dianggap di sisi Allah dan dianggap di sisi Rasulnya min ulama'id din, termasuk ulama-ulama yang betul-betul berpegang teguh kepada agamanya, wa ulama'il akhirah, dan dia termasuk golongan ulama-ulama akhirat, amin ya rabbal alamin. Alamatin wa amaratin, biasanya ulama-ulama seperti ini hadirin, ada kata ulama salihun tanda-tandanya, ya, mempunyai bukti-bukti gitu. Kalau ulama din, ulama akhirat itu ada buktinya. Ada lagi tanda-tandanya, amaratin, ya. Tufarriqu bainahu wa bainal alim, yang bisa membedakan antara dia dengan orang alim, al-mukhallid, yang mencampur adukkan, ya, hak dengan batil, halal sama haram, ya kan, baik sama buruk. Ada bedanya ulama akhirat sama ulama ad-dunya. Dan ulama-ulama yang alim al-mukhallid al-ma'dudi indallah wa rasulihi, yang nanti bakal dianggap di sisi Allah, dianggap di sisi Rasulnya, min ulama lisan. Itu cuman ulama-ulama lisan doang, pintar ngomong doang, nggak bisa ngamali, naudzubillah min dzalik. Dan orang-orang kayak gini biasanya al-muttabi'ina lil hawa, cuman bisa ngikutin hawa nafsunya doang, naudzubillah min dzalik. Dan ulama-ulama kayak gini ini biasanya al-mu'thirina dunya, lebih mengutamakan dunia alal uqba, dibanding akhiratnya. Kayak naudzubillah, dia kalau urusan dunia dikejar, akhirat ntar dulu deh, ada urusan masih, naudzubillah min dzalik. Yang dikejar apa artinya dunia dibanding akhirat, padahal Allah berfirman walal akhiratu khairul laka minal ula. Fa min alamatil alim, dan di antara tanda-tanda ulama-ulama, ya, yang digolongkan oleh Allah dan Rasulnya, dianggap oleh Allah Rasulnya al-ma'dud min ulama'il akhirah, dari golongan ulama-ulama akhirat, ayyakuna khashi'an. Biasanya ulama-ulama gini ada orang-orang yang betul-betul takut sama Allah, ya. Dan betul-betul wajilan, ya. Benar-benar hatinya itu bergetar, takutnya itu benar-benar dari hati. Jadi ada khashi'an, ada wajilan. Bedanya takut sama wajil. Kalau khusyuk itu takutnya didasari ta'zim sama Allah, pengagungan sama Allah, ya kan? Dan tahu siapa itu Allah, takutnya kayak gitu. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut sama Allah itu para alim ulama, karena dia tahu siapa Allah, takut benar, tahu besarnya Allah. Biasanya ulama akhirat tuh kayak gitu, nggak mungkin Allah itu disepelein, ya, nggak mungkin Allah itu dibikin main. Tahu siapa Allah itu dibanding kita. Ya kan, kalau wajilan itu bedanya, wajilan itu hatinya itu bergetar, ya. Sampai disebut innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan, ya kan? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah hatinya bergetar, itu wajilat, ya. Disebut Allah, subhanallah, itu ulama-ulama akhirat kelihatan di situ deh. Ya kan? Ayyakuna khasyan, mutawadhian, merendahkan dirinya, insyaallah. Tawadu ulama-ulama akhirat ini. Ya kan, kalau disuruh wah Allah, nanti orang enggak punya apa-apa, Masya Allah. Enggak menyombongkan, padahal orang besar semua. Khaifan, orang yang betul-betul selalu merasakan khawatir, takut, wajilan, musyfiqan min khasyatillah, khawatir, ya, karena dia ini amal-amalnya takut nanti ditolak sama Allah, ya kan? Bahkan dia sendiri enggak merasa satu pun dari amalnya, semuanya itu tahu kalau ini diterima enggak, dari takutnya. Apa kira-kira diterima apa enggak, ya kan? Ya. Dan begitu juga kalau dia ini mau berbuat dosa itu takutnya luar biasa. Jangan sampai walaupun sekecil apapun itu dosa, khawatir di situ mendatangkan murkanya Allah yang berat. Kayak gitu. Bukan dibikin main, dosa gede dianggap biasa, enggak sama cuma begini-gini doang. Entar tobat udah selesai. Enak aja dibikin main. Ya enggak boleh main nih. Gini-gini nih, ini ulama akhirat, musyfiqan min khasyatillah, khawatir kalau Allah murka sama dia. Dan biasanya zahidan fid dunya, zuhud
sama dunia. Ya. Dia lebih ngutamain akhirat dibanding dunianya, zuhud. Ya, dunia bisa dipegang teman buat akhirat. Dunianya itu udah dibuang buat akhirat semua aja. Bahkan lagi ghani'an bil yasir, qanaah. Sifatnya itu merasa cukup sedikit yang diberikan oleh Allah, syukur, sabar, ya, ridho pemberiannya Allah. Nah, orang yang kayak gini yang qanaah ini sampai Nabi katakan qad aflaha man aslama, ya. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa bil kafaf, dikasih rezeki yang mencukupi, sedikit dia merasa cukup. Biasanya kalau dia qanaah, itu uang sedikit mencukupi dari kebutuhan yang banyak. Itu qanaah. Tapi kalau dia enggak qanaah, merasa kurang terus, duit yang banyak enggak cukup, kebutuhan yang dikit. Naudzubillah. Makanya qanaah itu luar biasa ya, orang-orang qanaah itu merasa alhamdulillah wa syukurillah, ya kan. Bahkan lagi di sini katakan orang-orang ulama akhirat itu qani'an bil yasiri minha, qanaah dengan rezeki yang sedikit yang dia terima. Munfiqan lil fadil, suka menafkahkan hartanya dari kelebihannya, enggak mau disimpan-simpan, ya. Harta kelebihannya itu dinafkahkan min hajatihi, buat hajatnya, mimma fi yadihi, dari apa yang ada di tangannya, ya kan. Itu dinafkahkan, ya. Dari kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang berhajat sama dia dikasih dari tangan ini, udah ambil, ya kan. Ya Habib Muhammad ini, masya Allah. Kalau kita lihat aja ini, masya Allah, kayak nggak pegang duit, tapi duitnya mana-mana ngasih orang. Ya kan? Tapi nggak pernah, kalau kita lihat nggak ada di tangannya, subhanallah. Dan di situ dunia ini cuma numpang lewat doang di tangannya, ya. Nasihan li ibadillah ta'ala, banyak nasihati hamba-hamba Allah. Syafiqan alaihim, belas, ya, sama mereka, rahiman bihim, kasih sayang sama mereka. Kasihan sama orang itu nggak tegaan, ada masjid dinasehati, jangan sampai kamu tuh ngelewatin pahala, satu amalan kamu lewatkan tuh nyesel nanti di akhirat, ya kan. Capek-capek kamu itu diganjar dengan pahala besar, jangan dianggap berat, kata dia. Kalau kita lihat tuh jalannya, perjalanan yang jauh-jauh, setiap tempat-tempat ziarah diziarahi, baca yasin, tahlil segala macam, ratib, ya kan. Nanti dia kalau dibilang nggak capek, Beb. Ya kalau di dunia capek, tapi mau istirahat di kuburan. Beda ya penilaiannya. Nah, ini orang ngerti, ya kan. Nasihatin orang terus, ya kan. Amiran bil ma'ruf, suka beramar ma'ruf, nahyan anil munkar, mencegah yang munkar-munkar, musari'an fil khairat, bergegas kalau untuk kebaikan. Nah ini. Ya, kalau untuk kebaikan jangan nunda-nunda atau nanti-nanti atau entar-entaran, kalau udah mau bubar baru datang. Ya kan? Akhirnya jadi sayang waktu yang mesti pahala yang besar terlewatkan. Kata ulama unasalihul hadirin, laisal musab man faraqal ahbab, innamal musab man hurima minhu thawab. Enggak bisa dibilang orang itu dapat musibah besar kalau cuman wafat istrinya, anaknya, orang tuanya, gurunya. Itu memang musibah, tapi dibilang musibah kecil itu mah. Lalu terus musibah yang besar bagaimana? Man hurima minhu thawab, pahala yang besar dilewatin. Itu musibah berat itu. Penyesalannya sampai akhirat. Kalau cuman meninggal di dunia doang, nanti di akhirat ketemu lagi, selesai, nggak ada musibah, ya kan. Tapi kalau meninggalkan pahala yang mestinya dia dapat, dia nggak lama, nggak lakukan, itu penyesalannya besar, musibahnya berat. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga mulaziman lil ibadat, di samping bergegas dalam kebaikan, itu penyebab cepatnya orang masuk surga. Jadi cepat lambatnya orang masuk surga itu tergantung cepat tanggapnya dalam menanggapi kebaikan. Kalau tantaran ya masuk surganya tantaran. Panggil sholat, entar dulu ya, masih baru qomat. Ya kan? Orang udah sholat bilang entar masih baru 1 rakaat. Lah ini udah selesai 1 rakaat, entar dulu mau masuk baru imamnya udah baru 1 rakaat. Entar kalau udah maunya salam, ya Allah. Ya kayak gini kita menjadi penghambat kita jalan menuju surga. Naudzubillah. Makanya ulaika yusari'una fil khairat wa ulaika yusari'una fil jannat. Jadi yang bergegas dalam kebaikan bakal bergegas ke surga-surga Allah. Mulaziman lil ibadat, selalu melazimkan ibadat. Ibadat itu dijadikan sesuatu yang mulazama. Mulazama itu muadhabah, terus menerus. Enggak putus, enggak cuma sekali doang. Tapi jadikan istiqomah sampai akhir hayatnya. Mulaziman lil ibadat. Bahkan ibadat yang dimulazamahkan katanya ulama itu nanti bakal berakibat kenikmatan yang lebih nikmat dibanding nikmatnya dunia wa ma fiha. Dari mau isinya semua itu. Inti makan enak. Kenikmatan nanti ada kenikmatan. Jima enak, tamasya enak, ya kan, tidur enak. Hati mah kecil dibanding nikmatnya kalau sudah mulazamah dalam ibadah. Tahajud itu biasa. Kalau enggak enak udah. Bahkan enggak lebih nikmat lagi, ya, dibanding nikmatnya semua tuh ibadat tadi.
Bahkan mulazimal dalan 'alal khair, selalu memberikan petunjuk kepada kebaikan, ini ulama akhirat nih. Da'iyan ilal huda, mengajak kepada petunjuk-petunjuk jalannya Allah yang lurus. Dasamtin wa tu'adatin, dan biasanya ulama-ulama akhirat ini suka banyak berdiam aja nih. Dari hal-hal yang enggak ada masalah, mending ngesekut ya. Buat apa ngomong-ngomong enggak ada manfaatnya, ngobrol-ngobrol enggak ada manfaatnya, ngabis-ngabisin waktu, nyanyiin umur. Naudzubillah, apalagi main sekak, mikir terus lama-lamanya, ya kan? Itu mereka dipikiri itu saya mau buat apa coba? Atau ngabisin waktu. Orang main sekak sampai 3 jam enggak habis-habis. Naudzubillah, minta itu kayak gitu-gitu tuh enggak dilakukan. Apa? Kebiasaan yang enggak ada manfaat. Akan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, di antara bagus seorang Islam itu kalau dia tinggalkan yang enggak ada manfaatnya, tinggalin enggak ada manfaatnya. Ya kan? Ya lahu wala alaih, enggak ada manfaat buat dirinya atau buat orang lain. Naudzubillah min dzalik. Bahkan tanda-tanda orang-orang ulama akhirat ini waktu adatin, bersikap apa? Waspada. Nah, dari hal-hal yang enggak ada, hati-hati, ini enggak benar, ini gini madharatnya besar dibanding manfaatnya. Dia enggak mau ulang. Walaupun itu ada manfaat tapi madharatnya enggak dilakukan. Ya kan, Allah mau madharat lebih besar. Naudzubillah min dzalik. Selalu waspada, ya kan? Dan wa waqarin wa sakinatin, bersikap apa? Itu waqar itu wibawa ya. Wibawa, Masya Allah ulama-ulama. Coba kalau kita lihat wajah-wajahnya salah-salah, Masya Allah. Kita ngelihat aja bisa nunduk aja kita. Gara-gara wibawahnya mereka. Wa sakinatin, tenteram, jiwanya tenang, enggak ada yang dipikirin dunia sama kesibukannya, semua problemanya ini bikin pusing, enggak ada. Tenang, susah, kaya, miskin sama dia. Ya, punya duit, enggak punya duit enggak ada masalah. Ya kan, sehat sakit tetap ibadat. Ya, tenang, tenteram jiwanya. La khaufun alaihim wa lahum, dan mereka husnal akhlak, akhlaknya luar biasa, udah enggak usah dibilang, ya, akhlaknya luar biasa. Wasi'as sadr, lapang dadanya, ya, kalau menerima kebaikan, ahlan wa sahlan, marhaba, siap. Enggak ada entar dulu, enggak bisa kalau. Nah, itu kayak gitu-gitu itu susah. Udah gitu, layyinal janib, ulama-ulama akhirat ini lemah lembut, ya. Ya, supel dalam bergaul sama orang itu, nggak kaku, ya kan, nggak cemberutan, mukanya dilihat nggak ngenakin, subhanallah, kan ada kan, dilihat susah, ngobrol aja nggak bisa ngomong, naudzubillah min dzalik, nyikapi kalimat-kalimat yang nggak baik dia nggak mau. Mahfudhal janahi lil mu'minin, dan biasanya pandai bersikap memari hatinya orang mukmin, bisa narik hatinya orang, itu kayak Nabi kita Muhammad, kalau ketemu orang baru ketemu itu seolah-olah yang orang baru ketemu itu udah kenal puluhan tahun sama dia. Insyaallah, sallu ala Nabi ya. Baru ketemu kayak udah temennya udah kenal puluhan tahun, subhanallah. Itu namanya apa? Mahfudhal janah. Membuka semua orang yang datang sama dia. Enggak dibeda-bedain ya ulama akhirat. La mutakabbiran, enggak sombong, wala mutajabbiran, dan tidak arogan, ya, enggak sewenang-wenang. Kadang-kadang ada kan orang mau sewenang-wenang semaunya sendiri. Wala tami'an finnas, dan dia orang-orang ulama akhirat ini enggak tamak ya akan hak-hak manusia. Enggak dirampas hak-haknya orang. Ya, dikasih haknya siapa yang punya haknya, ya kan? Fa'tikul ladzi haqqin haqqah. Kasih haknya dia, anak buat anaknya kasih buat anak, kasihan. Buat istri kasih, jangan pelit sama istri pelit. Buat anak pelit minta duit enggak pernah dikasih, subhanallah. Sampai minta-minta kemana mana, naudzubillah min dzalik. Kayak gini-gini enggak cakep. Bahkan Nabi bilang khairun nas, ya sebaik-baik manusia itu yang paling baik sama istrinya, anaknya, keluarganya. Dan itu amalan yang paling baik dibanding itu sedekah di jihad fisabilillah, sedekah yang lain. Dan di sini wala jami'an lil mal, ulama akhirat enggak banyak mengumpulkan harta ya buat di dunianya, tapi mengumpulkan harta untuk akhiratnya. Wala tami'an wala harisan 'ala dunya, enggak tamak ya. Harisan itu enggak berharap terlalu sama dunia. Wala mu'thiran laha 'alal akhirah, enggak mengutamakan dunia dibanding akhiratnya. Yang diutamakan akhirat, insyaallah. Udah begitu, wala jami'an lil mali wala mani'an lahu an haqqih. Udah enggak mengumpulkan harta untuk dia simpan-simpan sampai dia mati enggak dibawa, tapi yang dibawa amal-amal akhiratnya, ya, amal dari hartanya untuk menyelamatkan nanti di akhirat. Wala mani'an, enggak menahan hartanya dari hak-hak yang mesti ditunaikannya. Wala faddan wala ghalidhan, enggak bengis, enggak kasar. Subhanallah, ya, sama nama istri rahmat. Luar biasa kayak Nabi kita Muhammad. Ya. Lagi khutbah Jumat, Sayyidina Hasan sen lari ngamri Nabi. Pakai dipeluk, digendong di atas. Ada enggak kayak gitu? Ya kan?
Oh, wah, kurang ajar kau. Ini kadang-kadang anak masih dibentak-bentak, digendong. Bahkan Nabi katakan ini dua anak cucuku, ini anakku ini nanti menjadi dua pemuda, menjadi penghulunya pemuda-pemuda di surga. Bayangin coba, nyenengin ya kan. Bahkan enggak arogan. Wala sayyi'al akhlaq ya kan, dan wala ghalidhan wala faddan wala mumarian, enggak mengada-ngadakan dalam perkara-perkara yang enggak ada manfaatnya. Mumarian ini katanya ulama atau membuat sesuatu yang baru-baru yang enggak ada manfaat. Naudzubillah min dzalik. Wala mujadilan, enggak suka berdebat. Ya, sekarang kan nantang-nantangin debat, aja debat kabur lah subhanallah. Ya gitu, debat-debatnya enggak ada manfaatnya, tinggal udah enggak ada manfaat. Ya aja yang benar enggak nerima, tinggalin. Ya. Kalau dia itu enggak terlalu banyak mau berdebat-debat yang enggak ada manfaat-manfaatnya. Wala mujadilan, wala mukhasiman, enggak suka hadirin bermusuhan, wala qasiyan, dan juga enggak bersifat bengis, wala sayyi'al akhlaq, enggak bersifat buruk akhlaknya, wala dhayiqas sadr, dan enggak sempit ya dadanya, wala mudahinan, dan juga tidak mencari muka, menjadi penjilat. Ya, karena ada orang sukanya mau jadi penjilat sama orang. Naudzubillah min dzalik. Udah gitu wala mukhadi'an, ulama akhirat salah satunya tidak mau menipu, ya. Enggak nipu orang, ya kan. Wala ghasan, enggak memalsukan. Ya, ini yang benar dipalsuin, dibilang sesuatu yang buruk, ya kan. Jadi Nabi bilang man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu bukan golongan kami. Dagang aja enggak boleh bohongin. Ya, jangan ditipu orang, ya. Wala muqaddiman lil aghniyai 'alal fuqara, enggak mengutamakan orang yang kaya dibanding orang yang miskin. Disamain orang kaya, yang diutamakan itu darajat akhlaknya, ilmunya, kemuliaannya, ya kan. Tapi kalau kekayaan itu enggak bisa jadi mengangkat derajat orang kalau enggak punya akhlak. Naudzubillah, mending orang fakir yang akhlak. Wala mutaraddidan ila salati, enggak mondar-mandir ke penguasa-penguasa. Biasanya orang mau deketin pejabat-pejabat, menjadi penjilat sama mereka. Naudzubillah min dzalik. Itu seperti Al-Hawi ya, luar biasa mau dibantu orang-orang pemerintah enggak mau, ya kan? Karena takut ya, nanti ada campuran harta-harta yang di situ ada riba haram dalam amal-amal soleh. Naudzubillah min dzalik ya. Enggak mau mondar-mandir sama penguasa-penguasa. Wala sakitan 'anil inkari 'alaihim bil qudrah, enggak mau diem ya kalau ngelihat kemungkaran-kemungkaran di mana saat itu dia mampu untuk menegakkan yang amal ma'ruf. Ngomong langsung, enggak takut siapapun dia. Walaupun presiden enggak berbuat benar, tegur sama dia. Ya kan? Selagi dia sanggup dia ngomong. Wala muhibban lil jahi wal mal wal wilayat, enggak cinta kepada kedudukan, harta kekayaan dan pangkat jabatan, ya mau cari kedudukan jabatan. Bal yakunu karihan lidzalika kulli, bahkan orang ulama akhirat ini enggak suka ya. Ditawarin begitu enggak mau. Kayak Uwais Al-Qarni, ya kan? Nabi udah tahu Uwais Al-Qarni ini orangnya Masya Allah, dia itu doanya mustajab. Saya Umar, kalau kau ketemu dia minta ya doa. Ada orang miskin. Mau kemana kamu, kata dia? Saya mau ke Kufah. Oh gitu. Kufah itu anak buah anak. Anak mau nggak saya kasihin surat biar dia nyambut kamu nanti di sana. Lah, anak lebih suka kumpul sama rakyat jelata dibanding sama pejabat-pejabat. Uwais Al-Qarni. Ya Masya Allah. Nanti dia bakal memberikan syafaat. Ya. Dari dua negeri terbesar penduduknya di dunia, ya. Itu Mudhar dan Ma'ad, katanya Nabi besar Muhammad. Kayak sekarang di Jakarta sama di Surabaya penduduk yang terbanyak, dia bisa ngasih syafaat seperti itu ya di hari kiamat dengan berkahnya, tawadhu'nya dan zuhudnya terhadap dunia. Bal karihan lidzalika kulli la yadkhulu fi syai'in min, enggak masuk sedikit pun dalam urusan kekuasaan-kekuasaan kayak gitu tuh. Wala yulabisuhu illa min hajatin aw daruratin. Ulama-ulama akhirat ini salah satunya mereka semua ini enggak mau mau bersikap, mau bergaul atau mau menyisipkan sesuatu hal-hal yang enggak ada manfaatnya terhadap urusan-urusan yang mendatangkan dosa. Naudzubillah. Kecuali dia mau bergaul sama penguasa-penguasa itu dalam keadaan yang hajat, yang mendesak ya, dan kebutuhan yang tidak boleh tidak untuk dia sampaikan. Nah, itu baru boleh. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan nantinya sedikit ini kita bisa mengambil pelajaran, renungan, dan insyaallah kita bisa mengamalkan dan mengajarkan ala hadin niyah wa salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah.